Hai semua, tahukah kamu bahwa negara Tiongkok itu punya banyak fakta dan sejarah? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai usai. Pernahkah kalian berkunjung ke negara China atau Tiongkok? China atau Tiongkok merupakan salah satu negara yang letaknya berada di Asia Timur. Ibu kota China adalah Beijing. China merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan pada jumlah penduduknya. Penduduk China sekitar 1,45 miliar orang. Populasi penduduknya adalah yang terbesar dari semua negara Asia dan dunia. Menempati hampir seluruh daratan Asia Timur, mencakup sekitar seperempat dari luas daratan bumi. Di antara negara-negara besar di dunia, China hanya dilampaui oleh Rusia dan Kanada, dan hampir seluas seluruh Eropa. Negara ini dibatasi oleh Mongolia di utara, Rusia dan Korea Utara di timur laut, Laut Kuning dan Laut Cina Timur di sebelah timur, Laut Cina Selatan di tenggara, Vietnam, Laos, Myanmar atau Burma India, Bhutan, dan Nepal di selatan, Pakistan di barat daya, dan Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan di barat. China juga berhadapan dengan Korea Selatan dan Jepang di seberang Laut Kuning, dan Filipina yang terletak di luar Laut China Selatan. Keragaman relief Tiongkok dan iklimnya telah menghasilkan salah satu rangkaian relung ekologi terluas di dunia, dan relung ini telah diisi oleh sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan. Hampir semua jenis tanaman belahan bumi utara, kecuali tundra kutub, ditemukan di Cina. Masih banyak hal menarik yang bisa diulas tentang negara China. Nah, berikut ini adalah beberapa ulasan menarik dari negara China. Negara dan jumlah penduduknya terbesar di dunia. Negara ini menjadi negara terbesar di Asia bahkan di dunia, berdasarkan jumlah warga atau penduduknya. Jumlah penduduk yang terus bertambah menjadi masalah utama bagi pemerintah. Pada tahun 1955 sampai tahun 1958, dengan negara yang berjuang untuk mendapatkan pasokan makanan yang memadai, dan dibebani dengan standar hidup umumnya rendah, pihak berwenang mensponsori dorongan pengendalian kelahiran. Upaya kedua dalam pengendalian populasi dimulai pada 1962, ketika inisiatif utama program yang mempromosikan pernikahan terlambat dan penggunaan alat kontrasepsi. China menjadi tempat tinggal bagi sekitar 1,44 miliar orang. Ini juga yang menjadikannya sebagai negara terbesar di dunia, berdasarkan pada jumlah penduduk. China mempunyai lebih banyak penduduk dibandingkan dengan Amerika Selatan, Eropa, tidak termasuk Rusia, gabungan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan juga Selandia Baru. Tiongkok tidak mengakui Taiwan sebagai negara. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu Tiongkok. Sekitar tahun 1927 sampai tahun 1949, terjadi perpecahan antara kaum komunis di bawah Partai Komunis Kuomintang yang didirikan oleh Mao Zedong dengan kaum nasionalis di bawah Partai Nasionalis Kuomintang yang didirikan oleh Sun Yat-sen. Kekalahan kaum nasionalis dalam perang saudara antara Kuomintang dengan Partai Komunis Kuomintang membuatnya yang pada saat itu tahtanya dipegang oleh Chiang Kai-shek melarikan diri dari pengejaran kaum komunis ke daratan di sebelah tenggara China dan mendirikan negara Taiwan yang kita kenal hingga saat ini. Hingga saat ini, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah teritorialnya, menganggapnya sebagai provinsi,
yang membangkang dan tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Tiongkok menerapkan kebijakan One China Policy atau kebijakan satu China, yaitu kebijakan One Country, Two System atau satu negara, dua sistem. Taiwan menolak kebijakan ini dan Tiongkok memilih untuk menerapkannya hingga saat ini. Negara sekuler, tetapi banyak yang beragama. China termasuk negara yang sekuler atau bersifat duniawi ataupun kebendaan dan juga menganut sebuah paham, yaitu paham komunisme. Akan tetapi, hal ini bukan berarti membuat warga China tidak memiliki agama. Dari sekian banyak penduduknya, di antaranya memeluk agama Kristen. Akan tetapi, ada juga yang memeluk agama lain, seperti Buddha, Konghucu, dan juga Islam. Namun sayangnya, China terkadang masih terjadi konflik yang mampu mengakibatkan para pemeluk agamanya tersakiti ataupun tertindas. Berebut pulau dengan Vietnam dan Jepang. Ketegangan antara China dan Vietnam kian meningkat. Hubungan kedua negara itu terancam. Pasalnya, pada tahun 2012, Beijing mengumumkan Shansha City yang terletak di Pulau Paracel sebagai kota terbarunya. Hal ini memicu kemarahan masyarakat Vietnam yang langsung serentak melakukan protes di depan kedubes Tiongkok di Hanoi. China juga terlibat sengketa dengan Jepang di Laut China Selatan. China mengklaim memiliki hak melakukan pengeboran di Laut China Selatan. Karena itu, China merasa tidak sama sekali melanggar perbatasan wilayah Jepang. Adapun, pemerintah Jepang meminta kepada China untuk menghentikan pembangunan alat pengeboran minyak dan gas di Laut China Selatan. Jepang khawatir pengeboran minyak dan gas itu bisa merambat ke waduk milik mereka. Topografi China. Topografi Cina ditandai dengan banyak kemegahan. Gunung Everest, Komolangma Feng terletak di perbatasan antara Cina dan Nepal, adalah puncak tertinggi di dunia pada ketinggian 8.850 meter. Sebaliknya, bagian terendah dari Turfan, di daerah otonomi Uighur, di Xinjiang, yaitu Danau Aiding, berada 155 meter di bawah permukaan laut. Pantai Cina sangat kontras antara selatan dan utara. Di sebelah selatan Teluk Hangzhou, pantainya berbatu dan menjorok dengan banyak pelabuhan dan pulau lepas pantai. Di sebelah utara, kecuali di sepanjang semenanjung Shandong dan Liaodong, pantainya berpasir dan datar. Cina rentan terhadap aktivitas seismik yang intens di sebagian besar negaranya. Sumber utama ketidakstabilan geologis ini adalah hasil dari pergerakan lempeng tektonik India yang konstan ke utara di bawah Asia Selatan yang telah mendorong pegunungan yang menjulang tinggi dan dataran tinggi di barat daya Cina. Dahulu Tiongkok berbentuk kekaisaran. Sebelum menjadi Tiongkok modern, yang kokoh seperti saat ini, di zaman dahulu, Tiongkok berbentuk kekaisaran, yang dipimpin oleh seorang kaisar. Dinasti yang pernah memerintah di Tiongkok, yaitu, Dinasti Xia, tahun 2000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi, Dinasti Shang, tahun 1500 sampai tahun 1027 sebelum Masehi, Dinasti Zhou, tahun 1027 sampai 221 sebelum Masehi, Dinasti Qin, 221 sampai 207 sebelum Masehi, Dinasti Han, 207 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Dinasti Tang, 618 sampai 907 Masehi, Dinasti Sung,
907 sampai 1279 Masehi, Dinasti Yuan, tahun 1279 sampai tahun 1368 Masehi, Dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644 Masehi, Dinasti Qing, tahun 1644 sampai tahun 1912 Masehi. Dinasti Yuan dan Dinasti Qing didirikan oleh bangsa Mongol yang saat itu melakukan ekspansi wilayah hingga ke China. Keberhasilannya dalam melawan China melancarkan niat mereka untuk melakukan ekspansi wilayah. Mereka mendirikan dan memimpin dinasti Yuan dan Qing di China.